Apunten ke Ibu Ustadz, Bapak Imam Masjid, Bapak Makin Murah, Bapak-bapak sadayana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa auladi wa dzurriyyati wa sahabati wa tabi'ina sholihin wal ulama wal wali Allah khusus Syekh Abdul Qadir Jailani wa ila ruhi almarhum Mbah Kiai Haji Kandung Danu Masyuri bin Sastra Pairam wa ila ruhi almarhum Bapak Ustadz Kliwan Hadis Dharma Pintar Makarya wa ila arwah parwahi jamil kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususan fi qaryati Desa Sadayu. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fanhum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ala nikmatil iman. Alhamdulillahi ala nikmatil islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimuliakan Allah, Ibu Ustadz, Bapak Imam Masjid Jami' Munawwarah, Bapak Mantan Lurah, Bapak sadayana, para kesepuhan, para ustadz, para imam, jamaah sadayana, semoga rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam yang ke-25 kita masih dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang mulia dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan malam ini alhamdulillah kita semuanya diberikan kesehatan lahir dan batin, diberikan pengokohan iman takwa oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa diberikan hidayah oleh Allah, sehingga pada malam ini kita semuanya harapannya cahaya iman kita semakin terang benderang, semakin hati kita tidak ada lagi persekutuan-persekutuan di dalam hati kita, tidak ada perserikatan-perserikatan, tidak ada gambar-gambar selain Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, marilah senantiasa sholawat serta salam kita curahkan ke junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ke keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in sholihin, lumampirna ke orang sadayana, semoga orang sadayana menang syafaat fid dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Pada malam 24 tadi malam, Allah menyampaikan kepada kita semuanya bab tentang Al-Baqarah ayat 255. Kalau boleh diizinkan kita sekilas ulangi kembali, karena ada beberapa yang tadi malam mungkin tidak bisa hadir, sehingga pada malam ini akan kita ulang kembali agar hati kita semakin dikokohkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama. Allah sudah menggelar ilmu dari malam pertama sampai dengan malam ini, dan insya Allah puncaknya di malam 27 besok. Ilmu-ilmu yang sudah dipancarkan kepada kita semuanya, mulai dari hakikat syahadat, ya, menafikan Tuhan-Tuhan selain Allah dan mengisbatkan Allah di dalam hati kita. Kemudian perintah untuk wudhu dohir, wudhu batin, toharoh dohir dan batin. Kemudian rukun Islam, sholat dohir batinnya, puasa dohir batinnya, zakat, infak, sedekah dohir batinnya, dan juga haji dohir batinnya sudah ditancapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk rukun iman, yang mana rukun iman secara singkat, ahadiyahkanlah iman itu hanya kepada yang ahad,
kepada yang tunggal, yaitu hidupnya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga pada malam-malam kemarin Allah telah membukakan hati kita tentang rahasia-rahasia sifatnya Allah Subhanahu wa taala, yang mana 20 sifat wajib bagi Allah sudah ditanamkan di dalam hati kita semuanya. Dan juga di malam 21 juga Allah membukakan tentang rahasia zikir yang membawa hati kita menuju ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibarat Allah sudah memberikan kepada kita tanda-tanda, ciri-ciri Mbak Desi. Ya, wujudnya Mbak Desi itu yaitu Allah wujud, laisa kamitslihi syai', tidak dapat disamakan dengan apapun. Sifatnya Mbak Desi yaitu tercantum di dalam 20 sifat wajib bagi Allah atau Allah itu sendiri. Kita sudah dikenalkan. Alamatnya di mana Mbak Desi atau Allah? Alamatnya wal awal wal akhir wal zahir wal batin. Allah di awal apapun dan juga di akhir apapun, di tengah apapun, di zahir dan juga di batin. Di antara kita, di dalam kita, di luar kita, di antara kita semuanya, di dalam alam semesta, di luar alam semesta. Tetapi Allah tidak bertempat seperti bertempatnya makhluk. Bagaimana Allah bertempat? Wong Allah yang menciptakan tempat, sehingga Allah terlepas dari sifat-sifat kemakhlukan. Allah terlepas dari sifat-sifat kemakhlukan. Allah sudah menerangkan tentang dirinya kepada kita semuanya, sehingga la ikraha fiddin, tidak ada paksaan. Mau mengimani, tidak mengimani, Allah mengatakan itu semua tergantung secara syariatnya kepada kita semuanya. Tetapi hakikatnya itu semua Allah yang menentukan apakah kita digolongkan menjadi umat iman terhadap dinul haq atau masih ingkar atau belum menerima. Itulah la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama. Tidak ada paksaan dalam keyakinan. Apa yang disampaikan dari malam pertama sampai malam ini, jika itu diterima, alhamdulillah. Jika belum diterima atau masih belum masuk di dalam sanubari kita, mohonlah kepada Allah agar ditunjukkan hidayah. Sehingga qad tabayyana rusdu minal ghayyi. Qad tabayyana, sungguh telah jelas, ar-rusdu, jalan yang benar, minal ghayyi, dari yang sesat. Sudah jelas ditunjukkan alam-alam, dibukakan alam-alam, mana yang jalan yang lurus, yang hanya hati ruhaniyah kita untuk nyawang Allah. Sudah dibukakan mana jalan-jalan yang sesat. Ya, meskipun kita di alam mukasafah, ternyata itu masih sangat bahaya. Masih ada muatan hawa nafsu jika kita tidak tingkatkan dengan alam musyahadah. Itulah jalan-jalan sudah dibukakan oleh Allah. Oh, nafsu amarah, nafsu perut, nafsu otak itu termasuk jalan yang sesat. Pengakuan dalam dirimu, adanya dirimu yang masih merasa hidup, merasa berilmu, merasa berkodrat iradat, merasa berhayat sama basor mutakaliman, itu pun juga masih jalan yang sesat, jalan yang masih iman kita tercampuri syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas jalan yang lurus yang mana yang dikatakan di dalam surat Al-Baqarah ini, yaitu jalan yang hanya rohaniyah kita illa liya'budun, hanya nyawang, mantep kepada hidupnya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam setiap laku syariat kita, jadikanlah hakikat menuju makrifat kepada Allah. Cek gampangannya teh, syariat teh dihakikati, agar setiap laku syariat kita yang tidak hanya tahajud atau puasa atau sedekah, tetapi minum teh pun, mangan kacang pun, itu pun jadi jalan thariqah agar berhakikat tujuan untuk bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka famay yakfur bitaghut wa yu'min billah. Kalau sudah jelas, oh, jalan yang lurus itu adalah jalan yang hanya nyembah Allah, ruhaniyah kita nyawang Allah.
di dalam istri yang mengut, jalan yang lurusnya adalah rohaniyahmu terus berpegang teguh kepada adzikru bisyiril asror, yaitu nyawang hidupnya Allah. Jika engkau masih terlihat makhluknya yang merengut, di saat itulah masih jalan yang tersesat, jalan yang masih tergambar hati kita keadaan-keadaan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tugas kita adalah la ilaha illallah, menafikan semua Tuhan selain Allah, sehingga menisbatkan ilallah di dalam hati kita dengan jalan famay yakfur bit taghut wa yu'min billah. Famay yakfur yaitu ingkarkanlah, ingkarilah, tinggalkanlah, lepaskanlah, kembalikanlah semua tauhid-tauhid. Apa itu tauhid? Sesuatu selain Allah itu berpotensi tauhid. Apa sesuatu selain Allah? Al-akhyar. Apa al-akhyar? Al-akhyar itu adalah nurullah. Apa itu nurullah? Semua yang diciptakan oleh Allah. Apa wujudnya? Harta, tahta, wanita, ilmu, jabatan, ibadah, karomah, kokolot ya. Hati-hati ya, ditambahin oleh Ibu Ustadz, ada 6 sekarang yang bisa menghijab hati kita kepada Allah. Yahjubum bi ilmihim, yahjubum bi ibadatihim, yahjubum bi karomatihim, yahjubum bi amwalihim, yahjubum bi nafsihim. Ditambahin kubu Ustadz, yahjubum bi kokolotihim. Bukan berarti nggak boleh jadi kokolot, enggak. Tetapi jangan menjadikan kokolot yang diamanahkan oleh Allah menjadikan hijab yang tebal diri kita kepada Allah. Caranya bagaimana? Sama. Lepaskanlah keakuan kokolotmu itu meskipun doiriyahmu ditempatkan sebagai kokolot. Bisa dipahami ya Pak? Meskipun dohiriyah kita sebagai kokolot, merumat umat, melayani umat, apapun yang mereka hajatkan, kita layani dengan sepenuh hati. Bah hajatannya, bah syukurannya, dan sebagainya. Lepaskan keakuanmu, dirimu yang berperan. Itu ya. Sehingga engkau ngolotin pun, doanya pun, amaliyahnya pun, itu pun karena diamaliyahkan oleh Allah, itu pun dikokolotkan oleh Allah, itu pun diperankan oleh Allah. Sehingga dirimu wujudnya tidak akan mengakui kesuksesan itu adalah milikmu, dan usaha itu adalah milik kita semuanya. Contoh, jika diminta untuk hajatan yang biar caang dan sebagainya, amaliyah-amaliyah yang kau lakukan untuk memohon kepada Allah agar hujannya tidak turun, itu nyatakan datangnya dari Allah. Yang amaliyahkan Allah, yang gerakkan Allah, termasuk hasilnya baik hujan maupun tidak hujan, itu pun hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika hujan tidak turun, engkau tidak akan berbangga hati, tidak akan sum'ah, tidak akan ujub, riak, takabur, pamer, sombong, dan sebagainya. Yang ada adalah mentajalikan hidupnya Allah di dalam dirimu, di luar dirimu, di dalam hujan, di luar hujan, dan semua alam semesta. Bahkan ketika Allah mengujimu, wis usaha yang sangat luar biasa tetapi tetap turun hujan, itu pun tidak menjadikan dirimu sedih, malu, minder, merasa gagal. Tidak, karena dirimu tidak mengakui dirimu yang berperan. Bagaimana mengakui? Wong makhluk itu sudah fana, dirimu sudah kefanaan, hatimu, rohaniyahmu sudah kefanaan. Yang adalah tajalli zat sifat asma af'alnya di dalam diri kita, sing merankan yaiku Gusti Allah. Cara hujan turun pun itu barokah wujudnya Pak. Wujudnya adalah tajalli atau sifat jaiznya Allah. Apa itu sifat jaiz? Sifat jaiz itu adalah sifat mutlaknya Allah. Cek sunana teh terserah Allah, hak prerogatif Allah. Mau menjadikan hujan maupun tidak hujan, itu tidak terpengaruh oleh usahanya makhluk, tetapi semua sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah iman yang hak duduk di situ. Sehingga dengan fama yakfur bitaghut, buanglah hijab-hijab itu, kembalikan kepada Allah, lepaskan. Ya, yahjubhum bi hurmatihim.
perasaan ingin dihormati pun juga itu menjadi hijab yang tebal dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau sudah dilepaskan kepada Allah, wa yu'min billah, hatimu akan bisa dikatakan hanya menyembah kepada Allah. Itu. Ya, karena apa? Sudah dilepas semuanya, kembalikan kepada Allah. Sehingga rohaniyahmu betul-betul hanya beriman kepada Allah. Ya. Yang menjadikan diri kita bisa ke masjid itu pun Allah. Yang meniupkan trompet Israfil di dalam hatimu, hei berangkat pengajian malam ini. Yang menggetarkan dirimu itu Israfil. Tetapi Israfil itu sejatinya hidupnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menjadikan dirimu merasakan nikmatnya ilmu, nikmatnya ibadah tahajud malam, nikmatnya makan mendoan, itu pun sadari adanya malaikat apa? Pemberi nikmat. Malaikat Jibril, Mikail. Mikail itu tembuskanlah rohaniyahmu. Oh, hidupnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menurunkan dirimu selalu dengan malaikat ya, mungkar dan nangkir yang selalu terus mengingatkan dirimu. Ketika makan mendoan, mereka menanyakan, man rabbuka? Apakah mendoan atau hidupnya Allah? Hatimu harus mengatakan hidupnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam istri yang merengut, mungkar nangkir pun selalu mengingatkanmu ketika sudah ditanamkan dalam ruhmu. Man rabbuka? Siapa yang kau sawang? Hidupnya Allah yang berperan atau makhluk? Jika itu sudah engkau latih setiap harimu, insya Allah di alam barzah otomatis jawabanmu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin lepas. Karena apa? Selama hidup, rohaniyah kita selalu mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga dengan malaikat mungkar dan nakir, malaikat raqib dan atid. Ketika dirimu mengalami hawa yang panas, ya, mengalami marah, mengalami enggak terima, mengalami protes, itu tandanya malaikat raqib dan atid membukakan pintu neraka di dalam hati kita. Oh, Allah sedang membukakan pintu neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Ya Allah, bukakanlah pintu surga. Kembalikanlah hati ini menjadi ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah yang irjingi ila rabbik, tidak hanya nunggu nanti wafat, tetapi sudah minta irjingi ila rabbik saat hidupmu ada di alam dunia, tetapi rohaniyahmu sudah nembus alam akhirat. Begitu juga dengan Malik Ridwan. Ketika dirimu merasa tenang, bahagia, sadari di situ ada perannya malaikat Malik ya, dan Ridwan, Raqib dan Atid ya, mohon maaf. Raqib, Atid, Malik, Ridwan ya Pak nggih. Itu sudah memerankan, membukakan hati kita untuk senantiasa berperilaku hati yang sejuk, yang tentram. Sadari itu semua sing berperan sejatinya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam iman baik malaikat, kitabnya, rasulnya, kiamatnya maupun qada dan qadarnya, ahadiyahkan hidupnya Allah, hidupnya Allah. Sehingga dirimu tidak akan terjebak terhadap pandangan makhluk, yang ada adalah wa yu'min billah. Maka itulah rohaniyah yang dikatakan faqadis tamsaka bil urwatil wusqa lam fisu malaha. Faqadis tamsaka, sungguh ia telah berpegang teguh bil urwatil wusqa, kepada tali agama Allah yang sangat kuat, lam fisu malaha, yang tidak akan putus baginya. Jika rohaniyah terus seperti itu, itulah dikatakan rohaniyah yang selalu berpegang teguh terhadap tali Allah. Apa wujudnya tali Allah? Yaitu al-dzikru bisyiril asrar, zikir yang selalu menyambungkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di malam 27, jika Allah sudah menanamkan warid di dalam hati kita, yang wujudnya adalah malaikat secara syariat, yang hakikatnya adalah hidupnya Allah, insya Allah di dalam hitungan detik engkau akan segera diingatkan oleh Allah. Di dalam hitungan 3 detik, 3 menit akan disadarkan oleh Allah. Yang tadinya sombong segera sadar, yang tadinya marah cepat sadar dan minta maaf kepada istri. Tidak akan menyimpan Fir'aun di dalam diri kita.
Aku tidak mau minta maaf karena akulah yang menghidupinya. Gengsi, itulah sifat-sifat Fir'aun yang harus kita babat. Tapi insya Allah, jika Allah sudah menyambungkan, mengukuhkan iman kita di malam 27, maka Allah akan memberikan Lailatul Qadar menjadi ca'angna hati kita melebihi ca'angna 1000 bulan. Apakah bulan kita sudah tanggal 1 yang kelihatan cahayanya sedikit, itu berarti masih gelap gulita. Sudah hari ketiga sudah mulai nambah bulan sabitnya. Sampai malam 15 terang benderang. Tetapi tidak hanya 1 bulan yang menerangi hati kita. Allah mengatakan khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Secara syariat pahalanya akan ditambah, dilipat gandakan, seperti lebih baik dari engkau ibadah selama 82,333333 bulan. Yang artinya apa? Secara syariat ketika engkau mendapat Lailatul Qadar, ibadahmu yang 1 rakaat itu lebih baik daripada min alfi syahr. Tetapi secara hakikat ca'angna hati kita akan melempaskan, menghancurkan, melenyapkan kegelapan syirik, kegelapan kemakhlukan di dalam hati kita. Sehingga ayo jagalah di malam 27 ada 4. Ketika dirimu sudah dikukuhkan oleh Allah, maka jagalah 4 hal. 4 hal itu apa? Semoga kita disampaikan oleh Allah di malam 27 sebagai puncak di ilmu kita di malam Ramadan ini. Maka ayat terakhirnya Allah mengatakan wallahu samiun alim, dan Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Allah mendengar geletak hati panjenengan, menerima atau belum. Allah mengetahui setiap gerakan kita karena Allah lah yang menggerakkan. Allah lah yang senantiasa di atas segalanya. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di ayat selanjutnya, di ayat 257, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah pelindung orang-orang yang beriman. Yukhrijuhum, dia mengeluarkan mereka minadh dhulumat ilan nur, dari kegelapan kepada cahaya. Inilah Pak, jika dirimu sudah menerapkan az-zikru bisiril asrar, maka Allah lah pelindung. Ya, Allah sendiri yang melindungimu. Ya, Allah langsung pelindung, waliyul ladzina amanu, pelindung bagi orang-orang yang beriman, yang sudah meyakini, menerima dinul haq yang sudah disampaikan. Allah langsung yang akan melindungimu dari siapa? Dari hawa nafsumu sendiri. Tadi yang kami sampaikan, marah segera disadarkan. Syukur-syukur dijaga kemarahanmu, tidak sampai marah, tidak sampai merasa sombong, merasa paling benar, angkuh dan sebagainya. Itu semua Allah langsung yang akan melindungi kita semua zahir dan batin. Yang melindungi kita secara zahiriyah dan batiniyah dan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan cara apa? Yukhrijuhum minadh-dhulumat ilan nur. Mengeluarkan diri kita dari kegelapan menuju ilan nur, cahaya makrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti tandanya kemakrifat adalah kegelapan hatimu sudah nyingkir. Yang ada adalah terang benderangnya 1000 bulan tadi, yaitu cahaya kemakrifatannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nggak ada muka bersengut, gitu nggak Pak? Muka merengut, muka protes, muka paling sombong, muka angkuh, karena semua tergambar. Ingat rumusnya yang sudah dikeluarkan oleh Allah beberapa malam yang lalu. Dohiriyah itu ditampakkan batiniyah, batiniyah nampak pada dohiriyah. Maka kalau sudah caangnya hati, ya tidak akan ada muka yang masam, berengut, yang nelangsa, yang sedih, takut. Sehingga itulah inna auliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Sesungguhnya para kekasih Allah, dialah la khaufun,
tidak ada rasa takut, walahum yahzanun. Bagaimana takut? Ya, wong sudah semua dikembalikan kepada hidupnya Allah Subhanahu wa taala. Bagi ahli hijab harta, apa yang ditakutkan? Hartanya lengit lah gitu nih Pak nggih. Hartanya berkurang, usahanya gagal. Usahanya tidak laris. Tetapi jika dirimu sudah menyerahkan kepada Allah, la khaufun itu sudah tidak muncul. Bagi ahli ilmu apa? Ahli kokolot apa? Ayat dunia ini. Ya. Geus dan sian deui. Wong geus ngerasa boga ilmu, geus ngerasa jadi kokolot. Ya. Meskipun dohiriyahnya ditempatkan jadi orang yang alim, jadi orang yang kokolot, tetapi tidak ada takut disaingi, tidak takut nggak dipakai, tidak takut nggak diminta. Ya. Karena apa? Ruhaniyahnya sudah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Beda Pak, aduh kuduna aing. Tak gitu nggih? Ayo, itu apakah bukan Fir'aun? Ya, kuduna aing numpang pantesna dak dieu teh num aya aing ibaratna. Lepaskan Pak itu Pak. Ya. Lepaskan. Karena apa? Semua yang morankan Allah, sing nunjuk Allah, sing ngongoloten ya Allah. Ya. Itulah bagi orang ahli hijab, takutnya masih ada. Bagi yang yahjubuhum bikaromatihim, apa yang ditakutkan? Karomahnya itu lengit. Ya. Karomahnya itu ayat nunyainin. Karomahnya tidak dipuja dan dipuji makhluk. Ya. Angot dibalik duit. Itu Pak. Masya Allah. Ya. Takut jika gagal karomahnya. Contoh, nggak terkenal jadi orang yang ahli karomah. Ketika disuruh nyarang hujan, Allah dengan menurunkan sifat jaiznya, kamu bakal hujan. Ayo. Akhirnya pas seleket ndak eta teh hujan mak. Saya itu haru apa ya unduh apa beda nah. Enggak ada bedanya. Maka itulah iman kita yang hak. Ayo sudah dibukakan semua alam ini, terimalah dengan ikhlas hati, terimalah dengan hati yang iman. Bukan dengan otak, tetapi dengan iman. Ya. Bagaimana agar kita nerima? Cantolkan dulu karomatihimu, cantolkan dulu ibadatihimu, cantolkan dulu biilmihimu di luar sana, di emperan. Cantolkan dulu hartamu. Ketika sudah diterima ilmu ini, pulang engkau pakai lagi aman. Dohirmu bergelut dengan harta yang melimpah, ilmu yang barokah, kokolot yang semakin rame, ya, nggak masalah, tidak akan membahayakan rohaniyah panjenengan. Nah gitu nih Pak. Makanya itu yang kami maksud, bukan berarti nggak boleh ngolotan, nggak boleh jadi orang yang nyari duit, enggak, justru semakin mempeng kita melayani umat, semakin mempeng kita menegakkan amal ma'ruf dengan ilmu-ilmu, semakin mempeng kita usaha. Tetapi itu semua sudah tidak membahayakan kita. Karena apa? Ruhaniyahnya sudah dicahai ilmu ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas apa yang terjadi bagi yang belum menerima? Ini peringatan keras bagi Allah. Walladzina kafaru, dan orang-orang yang kafir yang masih terhijab, terhalang. Kafir itu terhalang, terhijab. Ya. Apa yang terjadi mereka? Auliya'uhum, pelindung mereka, at-tauhud, itu tadi tauhidnya tadi. Ya. Yukhrijunahum, mereka mengeluarkan, ya, dan tauhid tadi mengeluarkan mereka minan nur ila dzulumat, dari cahaya malah menuju ke kegelapan. Sing takut sugih melarat, jadi semakin takut, ya, semakin takut, semakin gelap, semakin gelap. Sehingga apa? Meskipun kelihatan ibadahnya sundul langit, ilmunya sundul langit, hartanya sundul langit, karomahnya sundul langit, ya, kokolotnya sundul langit, tetapi hatinya dalam keadaan gelap gulita. Na'udzubillahi min dzalik. Karena apa? Pemimpinnya ya tauhidnya tadi, ya, tauhid-tauhidnya tadi yang jadikan pemimpin. Karena apa? Imannya disetir oleh harta, imannya disetir oleh ilmu, dan lain sebagainya itu, ya, untuk dihalang-halangi jangan sampai nyawang Gusti Allah. Dihalang-halangi Pak,
Jangan sampai rohaniyahnya itu nembus Allah. Akui dirimu yang hebat, akui dirimu yang luar biasa. Itu nafsu, Pak. Luar biasa. Sehingga ketika kita masih di langit 7, di alam mukasafah belum amal. Kalau belum masuk ke dalam alam musyahadah sidratul muntaha mustawa ars yang di dalam hatimu sendiri, yaitu selalu nyawang hidupnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ulaika ashabun nar, mereka itulah para penghuni neraka. Nauzubillahi min dzalik. Hum fiha khalidun, mereka di dalamnya kekal. Karena apa? Tidak mau menerima ilmu dinul haq yang disampaikan, digelar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Pak, sebagai peringatan keras di malam 25 ini oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika rohaniyah kita tidak ada penyakit hati, saya yakin nada yang keras ini, peringatan yang keras ini akan menyejukkan hatimu, menambah tebalnya imanmu kepada Allah, semangat jihadmu kepada Allah. Tetapi jika rohaniyahmu ada penyakit, saya yakin alkohol itu akan menyakitkan lukamu. Tetapi juga di dalam kulitmu tidak ada luka, alkohol itu rasanya dingin, rasanya tis, anyes, ya. Tetapi jika ada luka, ya, meskipun awalnya perih, tolong diterima. Agar apa? Lukanya bisa disembuhkan oleh Allah Subhanahu. Dengan cara apa? Ngayeng terus niangan ilmu nak. Meskipun awalnya perih, lah gitu nggih. Diobatan terus dengan alkoholnya, dibersihkan. Sehingga apa? Lukanya kering. Lukanya kering, sembuh. Jangan malah mundur. Ya, jangan malah jauh dari wilayah Allah. Jadi kami berpesan, meskipun awalnya sakit hati, Pak, sadari, oh berarti ada luka di dalam hati, ada penyakit di dalam hati. Terimalah alkohol ini, ya, agar apa? Agar meskipun awalnya sakit, tetapi akan menyembuhkan rohaniyah kita, sehingga kembali di dalam keridhaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Pak, apa yang dapat kami sampaikan. Mari di malam 25 ini tinggal 2 malam lagi, 26, 27. Ayo gelorakan semangat kita. 28, 29, 30. Mangga muzakarah di majelis ini, muzakarah, ya. Jadi kita bertukar, kita bermuzakarah untuk mengasah, ya. Jika ingin kholwat di rumah, mangga itikaf di rumah, mangga memanfaatkan 3 malam terakhir. Tetapi jika ingin bareng-bareng di sini, mangga kami serahkan kepada panjenengan semuanya. Mas, tetap bareng-bareng aja di sini, mangga. Bagaimana biasanya Bapak Ustadz, ya. Biasana kumaha amaliyahna, ya. Mangga di malam 28, 29, 30, 3 malam terakhir kita gunakan untuk beriktikaf kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada paksaan, mau bareng-bareng di sini, mau di rumah, mangga. Yang penting secara puncak ilmu ada di malam 27. Selebihnya amalkanlah nanti 4 hal yang akan terus menjaga tali rohaniyahmu agar tidak putus kepada Allah. 4 hal itu di malam 27. Tidak hanya diamalkan sekali, tetapi terus menerus setiap nafasmu 4 hal itu. Agar apa? Tidak putus tali rohaniyah kita yang sudah disambungkan oleh Allah. Maka itulah ketentuan dari Allah. Jadikanlah diri kita, keluarga kita, dan juga anak keluarga kita, dan kita doakan semoga daerah ini semakin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diri kita dijauhkan dari api neraka, ditetapkan iman takwa kita kepada Allah, ditingkatkan laku syariat kita, zahiriyah kita, dan juga thariqah kita, hakikat kita menuju kesempurnaan makrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah.
Iya karena betul ya. Mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim. Marilah kita istighfar. Astaghfirullahaladzim. 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 La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian kurang lebih dari kami mohon maaf. Akhirul kalam billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.